Kata taat itu sendiri ya, berarti tunduk, tidak berlaku curang, atau bisa dikatakan setia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Setia Nur Tegar dan rekan saya ini. Nurul Huda. Ya, dia katanya mau ini. Kamu mau itu kan? Mau langsing? Ya, Ya, cobain aja ini. ini apa ini? Lumpia crispy. Disingkat Lupi. Lupi. Ya. Bukan lupa, tapi Ya, Lupi. Lupi. Ini Jangan lupa untuk membeli Lupi. dah, pintar sekali Anda, cocok. Ini bisa apa tuh, menjadi teman makan ya, teman nasi. Teman makan, teman curhat, Iya. teman rebahan, teman menonton video kita saat ini. Bila mana dalam rangka untuk mengobati Lambung yang sedang beronta-ronta. Oke. Seperti Anda jangan terlalu banyak makanan-makanan yang berat. ya, kalau gitu jangan membeli lupa dan lupi. Ya, nyambung juga ya. Lupa lupi itu. Jadi jangan lupa untuk membeli lupi gitu Iya, kan. itu Ya. aja. Bisa kalian support kami ya di link di bawah ini. Baik, di video kali ini kita kembali lagi untuk sharing ya, dan memberikan kejelasan dan pengertian, yaitu tentang perilaku taat, lalu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, saya sedikit bingung juga, apa sih yang dimaksud itu tersebut? Dan apa sih perilaku taat itu? Jadi ya, perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya agar selalu taat kepada aturan, baik aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya dan ulil amri. Nah, ulil amri itu pemimpin. Nah, kata taat itu sendiri ya, berarti tunduk, tidak berlaku curang, atau bisa dikatakan setia. Bukan Setia Nur Tegar. Tapi saya setia. Ya, mudah-mudahan nama Anda menjadikan sebuah doa yang menjadikan Anda lebih taat lagi. Amin. Nah, itu. Baik. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan aturan? Maksudnya kan taat, Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk taat kepadanya ya, dalam aturan-aturannya. Sedangkan yang dimaksud dengan aturan, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi taat aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Nah, itu disebut dengan taat kepada aturan. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan kompetisi kebaikan? Oke. Kompetisi Dalam dalam kebaikan. kebaikan. Itu seperti apa gitu? Oke, jadi gini. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Baik. Namun sayang sekali banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Maksudnya jauh dari ukhrawinya. Duniawi saja, sedangkan akhiratnya tidak, ukhrawinya. Nah, Terlalu jadi, fokus dalam dunia. kompetisi ini yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan atau kedudukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, seperti itu. Itu dalam kompetisi kebaikan gitu Ya. Baik. Terus apakah ada ayat yang memerintahkan untuk hal tersebut?
Ada, Eh, ya, ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 hmm. yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Al-ayah sadaqallahul azim. Fastabiqul khairat. Nah, maksud arti dari ayat tersebut yaitu dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, ayat tersebut ya menyuruh bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu ada ayatnya. Baik, itu adalah ayatnya. Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan etos kerja? Baik, Ya. jadi yang dimaksud dengan etos kerja, ya, maksudnya kita harus ketahui terlebih dahulu sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim ya haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat. Tidak semata-mata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memberikan kepentingan kehidupannya di dunia. Nah, guna menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja. Baik, apakah ada ayat yang menjelaskan seperti halnya dalam kebaikan tadi? Yang ada ayatnya. Kompetisi dalam kebaikan. Ya. Dalil maksudnya. Ya, dalilnya ada. Dalil tentang etos kerja. Ya. Ada. Yakni terdapat pada Quran surat At-Taubah. Ingat, Quran surat At-Taubah ya. Ya. Yang mana di antara surat-surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat, itu hanya satu surat yang tidak memakai ta'awud. Ta'awud itu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat tersebut? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu dalil tentang masalah etos kerja. Baik, berarti dalam semua itu ada dalilnya masing-masing. Ya. Nah, kurang afdol lagi saya belum menanyakan apakah taat juga ada dalilnya? Ada dalil yang menjelaskan tentang taat dalam kebaikan. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanazza'tum fi khairin farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Jadi arti dari ayat tersebut, wahai orang-orang beriman, Ya. taatilah Allah dan taatilah Rasul, ya, yakni Nabi Muhammad SAW dan ulil amri. Siapa ulil amri? Itu pemegang kekuasaan, ya.
pemimpin, pemerintah. Di antara kamu kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, ya dalam kurung maksudnya kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu ayat tentang masalah taat. Nah, jadi taat ini semua aktivitas apapun itu, Al-Quran menunjukkan kepada kita. Masalah nikah ada ayatnya, masalah waris ada ayatnya. Karena semua aktivitas kehidupan, aturan-aturan kehidupan yang sangat kompleksitas itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Maka dari itu saya pernah ditanyain sama guru saya, "Kamu boleh tidak masuk pelajaran saya asal kamu bisa menjawabnya." Ya, satu aja pertanyaan saya. "Apa, Pak?" kata saya. Aktivitas kehidupan seperti apa yang tidak diatur ya, dalam Islam? Bingung Anda? Ya bingung. Saya namanya juga masih muda dulu ya, masih sekolah. Saya jawab, main bola Pak, silakan Anda main bola. Tapi bila mana main bola tersebut tidak tahu waktu duhur, asar, maghrib, bahkan isya, maka permainan itu bisa menjadi haram karena melalaikan Anda dalam menjalankan perintahnya. Jadi lalai, melupakannya seperti itu. Melupakan kewajiban yang ya, harus dijalankan. Jadi aktivitas kehidupan apa, aktivitas sehari-hari dalam kehidupan yang tidak diatur oleh Islam, oleh agama, khususnya agama Islam. Saya nggak bisa, saya menjawab apapun itu ternyata saya renungi, ternyata iya, semuanya sudah diatur. Bahkan dari hal sepele pun kan? Iya, sekecil apapun itu, agar kita lebih berhati-hati. Ya seperti halnya di dalam Al-Quran kan, hudal linnas, ya. Hudal lil muttaqin, hudal linnas kan gitu. Bahwasanya Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia, seperti itu. Baik. Ya, itu adalah sebuah penjelasan dan pengertian tentang taat, lalu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, kita cukup akhiri sampai di sini saja. Ya, apabila ada penjelasan tutur kata ucap yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena kami juga masih tetap belajar dan terus belajar. Apabila ada kesalahan, baik disengaja atau tidak ya, dan jangan bosan-bosan juga untuk mendengarkan sharing-sharing dari kita ya, gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Ya, baik sekecil atau sebesar apapun itu, sebesar atau sekecil apapun itu, ya, dapat kita ambil manfaatnya yang baik-baiknya, tapi jangan diambil yang tidak baiknya. Mungkin itu saja. Saya Nurul Huda dan saya Setia Nur Tegar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.